Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Aulia Firdaus. Saya dari kelas E5 dengan NPM 101204112, Prodi S1 Manajemen, Universitas Teknologi Digital, Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai mata kuliah Pendidikan Agama Islam sebagai tugas pengganti ujian akhir semester 5. Topik yang akan saya bahas pada presentasi kali ini yaitu mengenai Al-Quran sebagai pedoman hidup. Berikut penjelasannya. Nah, untuk poin-poin yang akan saya bahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama ada definisi Al-Quran, yang kedua ada fungsi Al-Quran sebagai pedoman hidup, dan yang ketiga ada kedudukan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Definisi Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril dan disampaikan kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman dalam hidup di dunia ini. Menurut M. Quraish Shihab, pengertian Al-Quran secara harfiah berarti bacaan yang sempurna. Ia merupakan nama pilihan Allah SWT yang tepat, karena tidak ada suatu bacaan manapun sejak manusia mengenal baca dan tulis yang dapat menandingi Al-Quran, bacaan sempurna lagi mulia. Sedikit penjelasan mengenai peristiwa turunnya Al-Quran. Al-Quran mulai diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW pada bulan Ramadan tahun 610 dan disebarluaskan secara bertahap hingga 632 Masehi. Turunnya surat Al-Alaq ayat 1-5 menjadikan awal dari kenabian Nabi Muhammad SAW. Waktu turunnya Al-Quran juga menjadi awal penyebaran agama Islam. Al-Quran diturunkan dalam dua cara, yaitu secara lengkap di malam Lailatul Qadar dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Lalu diturunkan ke Nabi Muhammad SAW secara bertahap. Peristiwa turunnya Al-Quran dibagi menjadi dua periode, yaitu pada periode Mekah dan Madinah. Pada periode Mekah, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Ayat-ayat yang turun pada periode ini umumnya berkaitan mengenai akidah dan tauhid. Pada periode ini, terdapat 86 surat yang turun secara berangsur selama 12 tahun 5 bulan. Kemudian, pada periode Madinah, diturunkan kepada Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad SAW hijrah. Umumnya, ayat-ayat yang turun pada periode ini berkaitan tentang muamalah, syariat, dan hukum Islam. Pada periode ini, terdapat 28 surat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW selama 9 tahun 9 bulan. Kemudian, fungsi Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang pertama, sebagai petunjuk jalan yang lurus. Yang kedua, mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan nabi-nabi lain yang dapat menyembuhkan penyakit, membelah lautan, dan lainnya. Al-Quran merupakan sumber hukum dan penyempurna kitab-kitab terdahulu. Yang ketiga, menjelaskan kepribadian manusia. Yang keempat, sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran adalah kitab sempurna, sebab Al-Quran turun setelah kitab-kitab seperti Taurat, Injil, dan Zabur. Selain itu, Al-Quran menjadi satu-satunya kitab yang dijaga kesuciannya oleh Allah SWT. Yang kelima, menjelaskan masalah yang diperselisihkan oleh umat sebelumnya. Dan yang terakhir, Al-Quran dapat memantapkan iman. Memahami isi Al-Quran membuat seorang umat Islam semakin paham akan kebenaran yang ada, sehingga mereka akan lebih memegang teguh ajaran agama Islam. Namun, iman yang besar tetap menyeimbangkan kehidupan dunia, meskipun tetap mementingkan kehidupan di akhirat. Kedudukan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Barang siapa mengikuti Al-Quran, Allah menjanjikan keamanan, kedamaian, dan sebaliknya. Orang yang berpaling dari Al-Quran akan tersesat dan celaka. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan pedoman bagi seluruh umat manusia, bukan hanya bangsa Arab saja.
Hal ini ditegaskan Allah dalam firman-Nya, yaitu Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi peringatan kepada seluruh alam. Quran Surat Al-Furqan, Surat ke-25 ayat 1. Menjadikan Al-Quran sebagai iman berarti mengakui seluruh kandungan yang ada di dalamnya, baik berupa akidah, ibadah, syiar, akhlak, syariat, dan muamalah. Kesimpulan, Al-Quran merupakan sumber utama dalam pembinaan hukum Islam. Al-Quran yang berasal dari kata qarra yang dapat diartikan dengan membaca. Namun yang dimaksud dengan Al-Quran dalam uraian ini ialah kalamullah yang diturunkan berperantakan Ruhul Amin kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab, agar menjadi hujjah bagi Rasul bahwa ia adalah utusan Allah dan agar menjadi pelajaran bagi orang yang mengikuti petunjuknya. Cukup sekian presentasi dan pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kekeliruan. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.